Saat rapat, ayahku seorang bos besar di perusahaan keluarga berkata di depan semua orang, "Kamu diturunkan jabatannya sampai kamu meminta maaf pada adikmu. Dia lebih penting dalam perusahaan ini." Besok paginya, saat mereka masuk ke ruanganku, mereka kaget karena mejaku sudah dibersihkan. Dan di atasnya ada surat pengunduran diri resmi yang kubuat. 5 menit kemudian, telepon dari direktur utama masuk dan berkata, jika dia benar-benar pergi, semua investor asing menarik dana mereka. Lalu pengacara perusahaan masuk terburu-buru berkata, perusahaan kita benar-benar sedang terancam. Ayahku dan adikku langsung pucat dan senyum mereka yang tadi sangat angkuh hancur seketika. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam ruang rapat utama di lantai 20 gedung pencakar langit itu terasa begitu dingin dan mencekam. Pendingin ruangan seolah bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Namun hawa dingin yang menusuk tulang itu sebenarnya bukan berasal dari mesin, melainkan dari tatapan mata Pak Susilo yang duduk di ujung meja panjang. Di hadapannya, duduk para pemegang saham dan jajaran direksi yang tampak tegang. Di sisi kanan meja, berdiri seorang wanita muda dengan penampilan yang sangat rapi dan berkelas. Dia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang dipadukan dengan hijab pashmina berwarna senada yang menjuntai anggun menutupi dada. Wanita itu adalah Tiara. Dia baru saja menyelesaikan presentasi panjang selama 1 jam mengenai laporan kinerja perusahaan di kuartal terakhir. Tiara menekan tombol pada penunjuk laser yang dipegangnya, menampilkan slide terakhir di layar proyektor raksasa. Angka-angka yang tertera di sana berwarna hijau terang, menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Dengan suara yang tenang, berwibawa, dan sangat jelas, Tiara menutup presentasinya. Dia menjelaskan bahwa strategi efisiensi yang dia terapkan 6 bulan lalu telah berhasil memangkas biaya operasional hingga 30% tanpa mengurangi kualitas produksi. Tidak hanya itu, dia juga berhasil membuka jalur distribusi baru ke pasar Eropa yang selama ini dianggap mustahil oleh manajemen lama. Hasilnya adalah lonjakan keuntungan bersih sebesar 200%, sebuah angka yang belum pernah dicapai perusahaan ini dalam 10 tahun terakhir. Para investor dan pemegang saham tampak terkesima. Beberapa dari mereka mengangguk-angguk kagum sambil berbisik satu sama lain, memuji kecerdasan dan ketajaman strategi bisnis yang dilakukan oleh putri sulung Pak Susilo tersebut. Seorang investor asing bahkan sudah mengangkat tangan, hendak memberikan tepuk tangan apresiasi. Namun, belum sempat tepuk tangan itu bergema, suara gebrakan meja yang keras menghentikan segalanya. Semua mata langsung tertuju pada Pak Susilo. Pria parubaya itu berdiri dengan wajah memerah, menatap tajam ke arah Tiara seolah anak perempuannya itu baru saja melakukan kesalahan fatal, padahal Tiara baru saja menyelamatkan perusahaan dari stagnasi. Pak Susilo berdeham keras, membuat keheningan di ruangan itu semakin tidak nyaman. Di sebelahnya, duduk Vando, adik laki-laki Tiara. Pemuda itu tampak santai, bersandar di kursi kulitnya dengan gaya yang meremehkan. Dia memutar-mutar pena mahal di jarinya, sambil tersenyum miring ke arah Tiara. Vando tidak mengerti satupun dari angka-angka yang baru saja dipresentasikan kakaknya. Namun dia tahu bahwa hari ini adalah hari kemenangannya. Pak Susilo mulai berbicara dengan nada suara yang berat dan penuh penekanan. Dia mengatakan bahwa presentasi itu memang terlihat bagus di atas kertas. Namun baginya itu tidak memiliki arti apa-apa jika pemimpinnya tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan tradisi keluarga. Tiara terdiam, masih berdiri tegak di tempatnya. Dia sudah menduga arah pembicaraan ini. Selama 5 tahun terakhir, dia bekerja keras siang dan malam, mengorbankan waktu pribadinya, mengorbankan masa mudanya, hanya untuk membuktikan bahwa dia layak. Dia yang membereskan kekacauan administrasi, dia yang melobi klien-klien sulit, dan dia pula yang seringkali menutupi kerugian akibat keputusan impulsif ayahnya. Namun, di mata Pak Susilo, semua kerja keras itu tidak pernah cukup hanya karena Tiara terlahir sebagai perempuan. Pak Susilo melanjutkan kalimatnya yang membuat seisi ruangan menahan napas. Dia berkata dengan lantang di depan semua orang bahwa mulai hari ini, posisi Tiara sebagai direktur operasional dicabut. Pak Susilo menunjuk Vando dengan bangga. Dia mengumumkan bahwa Vando, sebagai satu-satunya anak laki-laki dan penerus nama keluarga, akan mengambil alih jabatan Tiara mulai detik ini juga. Alasan Pak Susilo sangat tidak masuk akal bagi siapapun yang memiliki nalar bisnis yang sehat. Dia berargumen bahwa perusahaan membutuhkan sosok pemimpin laki-laki agar lebih disegani oleh kompetitor. Menurutnya, perempuan sebaiknya berada di belakang layar, mengurus hal-hal kecil yang tidak strategis. Tiara tidak percaya dengan apa yang didengarnya,
meskipun sebagian hatinya sudah mati rasa oleh perlakuan pilih kasih yang dia terima sejak kecil. Dia diturunkan jabatannya bukan karena dia tidak kompeten, melainkan karena egonya Pak Susilo yang patriarki. Lebih menyakitkan lagi, Pak Susilo menambahkan hukuman tambahan yang terdengar seperti penghinaan terbuka. Dia memerintahkan Tiara untuk turun jabatan menjadi staf administrasi biasa. Tiara ditugaskan untuk mengurus arsip di gudang bawah tanah, sampai dia bisa belajar menghormati adiknya dan sadar akan kodratnya. Vando tertawa kecil mendengar keputusan itu. Dia menatap Tiara dengan tatapan mengejek, seolah berkata bahwa usaha Tiara selama ini sia-sia. Vando bahkan dengan berani nyeletuk, menyuruh Tiara untuk segera membuatkan kopi baginya setelah rapat selesai, karena mulai sekarang Tiara adalah bawahannya. Para pemegang saham tampak gelisah. Mereka tahu betapa bahayanya keputusan ini bagi masa depan perusahaan, namun tidak ada yang berani membantah Pak Susilo yang memegang saham mayoritas. Mereka menatap Tiara dengan pandangan kasihan. Namun, Tiara tidak membutuhkan belas kasihan mereka. Wajah Tiara tetap tenang, datar, dan tanpa ekspresi. Tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada teriakan protes, dan tidak ada drama. Dia hanya menarik napas panjang, merapikan sedikit ujung hijabnya, lalu menutup laptopnya perlahan. Gerakannya begitu tenang sehingga membuat Pak Susilo sedikit bingung. Ayahnya itu mengharapkan Tiara menangis atau memohon, yang akan semakin memvalidasi anggapannya bahwa perempuan itu lemah. Tapi Tiara tidak memberikan kepuasan itu. Tiara menatap lurus ke mata Pak Susilo, lalu beralih menatap Vando yang masih tersenyum sombong. Dengan suara yang stabil dan volume yang cukup untuk didengar semua orang di ruangan itu, Tiara memberikan jawabannya. Dia berkata bahwa dia menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Namun, dia menolak untuk menjadi staf administrasi. Tiara menyatakan bahwa jika tenaganya sudah tidak dibutuhkan di level pimpinan, maka dia memilih untuk pergi sepenuhnya. Kalimat itu diucapkannya dengan sangat sopan, diakhiri dengan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama ini. Pak Susilo mendengus kasar. Dia meremehkan ancaman kepergian Tiara. Dengan angkuh, dia mempersilakan Tiara pergi. Dia bahkan berteriak bahwa tanpa nama besar Susilo di belakangnya, Tiara hanyalah remah-remah yang tidak akan dipandang orang. Pak Susilo yakin bahwa dalam seminggu, Tiara akan datang merangkak memohon pekerjaan kembali, karena tidak akan ada perusahaan lain yang mau menerima wanita yang menurutnya kaku dan membosankan itu. Vando ikut menimpali, mengatakan agar Tiara tidak lupa mengembalikan kunci mobil dinas sebelum keluar dari gedung. Tiara mengangguk hormat, seolah dia sedang berbicara dengan orang asing, bukan dengan ayah dan adiknya sendiri. Dia mengambil tas kerjanya, lalu berbalik badan dan berjalan menuju pintu keluar ruang rapat. Langkah kakinya terdengar tegas di atas lantai marmer, satu-satunya suara yang memecah keheningan ruangan itu. Dia tidak menoleh lagi ke belakang, meskipun dia bisa merasakan tatapan tajam ayahnya yang menusuk punggungnya. Begitu pintu ruang rapat tertutup di belakangnya, Tiara tidak langsung menuju lift. Dia berjalan tenang menuju ruangannya sendiri. Di dalam ruangannya, Tiara tidak menangis. Dia justru merasa beban berat yang selama ini menghimpit dadanya terangkat. Dia mengambil sebuah kotak kardus kecil, namun dia tidak mengisinya dengan banyak barang. Dia hanya mengambil foto dirinya sendiri saat wisuda, satu-satunya momen di mana dia merasa bangga pada dirinya sendiri tanpa validasi orang tua. Dia meninggalkan semua penghargaan, plakat, dan trofi yang pernah dia raih untuk perusahaan di atas meja. Dia tidak butuh benda-benda itu. Prestasinya ada di dalam otaknya, bukan di lemari pajangan. Setelah memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal, Tiara mengeluarkan ponselnya. Dia membuka aplikasi email perusahaan yang masih terhubung. Jari-jarinya bergerak lincah mengetik sebuah pesan singkat. Itu bukan pesan untuk ayahnya, melainkan pesan konfirmasi kepada sistem otomatis yang telah dia atur sebelumnya. Selama ini, banyak kontrak vendor dan kerjasama strategis yang bergantung pada pembaruan persetujuan darinya setiap bulan. Dengan menekan tombol kirim, Tiara membatalkan semua perpanjangan otomatis itu. Dia tidak merusak apa-apa, dia hanya berhenti melakukan pekerjaannya. Dia berhenti menahan tembok yang selama ini hendak roboh. Tiara berjalan masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai dasar. Sinyal ponselnya masih kuat. Dia melihat notifikasi grup chat keluarga yang penuh dengan pesan dari Ibu Anita, ibunya, yang mungkin sudah mendapat kabar dari Vando. Pesan itu pasti berisi omelan yang menyuruhnya untuk mengalah dan meminta maaf pada ayahnya. Tanpa ragu, Tiara menekan tombol keluar dari grup. Dia kemudian memblokir nomor Pak Susilo, Ibu Anita, dan Vando satu persatu. Saat pintu lift terbuka di lobi, Tiara melangkah keluar gedung dengan senyum tipis. Matahari sore menyapanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
dia merasa benar-benar bebas. Dia bukan lagi putri penurut yang haus validasi. Dia adalah singa yang baru saja keluar dari kandang sirkus. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah di luar gedung perkantoran milik keluarga Pak Susilo, namun di dalamnya, awan mendung seolah sedang menggantung. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Pak Susilo dan Vando melangkah masuk ke dalam gedung dengan penuh percaya diri. Mereka berjalan melewati lobi dengan dagu terangkat tinggi. Para karyawan yang berpapasan dengan mereka menunduk hormat, namun ada yang aneh dengan tatapan para karyawan itu. Mereka saling berbisik dan melirik takut-takut. Namun Pak Susilo terlalu sibuk dengan egonya untuk menyadari perubahan atmosfer tersebut. Dia merasa hari ini adalah awal dari era baru, era kejayaan Vando, putra kebanggaannya. Vando mengenakan setelan jas baru yang harganya puluhan juta rupiah, dibelikan oleh Ibu Anita sebagai hadiah atas promosi jabatannya. Dia merasa gagah dan siap memerintah. Tujuan pertama mereka adalah ruangan direktur operasional, ruangan yang sebelumnya ditempati oleh Tiara. Vando sudah tidak sabar untuk duduk di kursi kulit empuk itu dan meletakkan kakinya di atas meja, membayangkan dirinya sebagai bos besar yang disegani. Pak Susilo berjalan di sampingnya, memberikan wejangan-wejangan bisnis yang sebenarnya usang dan tidak relevan lagi, tentang bagaimana seorang pemimpin harus keras dan ditakuti. Mereka sampai di depan pintu ruangan kaca itu. Vando mendorong pintu dengan kasar, siap melontarkan ejekan kepada Tiara yang dia kira sedang membereskan barang-barangnya sambil menangis. Namun, kata-kata itu tertahan di tenggorokan Vando. Pemandangan di depannya membuatnya terdiam. Ruangan itu kosong melompong. Benar-benar kosong. Tidak ada tumpukan berkas yang biasanya menggunung, tidak ada bingkai foto keluarga yang dulu dipajang Tiara di sudut meja demi menghormati orang tuanya, dan tidak ada laptop perusahaan. Meja kerja yang besar itu bersih mengkilap, seolah tidak pernah disentuh oleh siapapun. Layar monitor komputer mati, gelap gulita. Kabel-kabel tersusun rapi, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di tengah meja yang luas dan kosong itu, hanya ada satu lembar kertas putih yang diletakkan dengan presisi di tengah-tengah. Pak Susilo mengerutkan kening, langkahnya memburu mendekati meja. Dia menyambar kertas itu dan membacanya. Isinya sangat singkat, padat, dan formal. Itu adalah surat pengunduran diri resmi atas nama Tiara, yang menyatakan bahwa dia melepaskan semua tanggung jawab dan jabatannya efektif sejak detik rapat kemarin ditutup. Tidak ada salam perpisahan yang emosional, tidak ada permohonan maaf, hanya pernyataan hukum yang dingin. Pak Susilo meremas kertas itu dengan geram. Wajahnya memerah menahan marah. Dia tidak menyangka Tiara benar-benar berani melakukan ini. Dia pikir ancaman Tiara kemarin hanyalah gertakan sambal seorang anak perempuan yang sedang ngambek. Vando, yang sudah duduk di kursi kebesarannya, mencoba menyalakan komputer. Dia menekan tombol power berulang kali, tapi layar tetap meminta kata sandi enkripsi tingkat tinggi. Vando mendengus kesal, dia mencoba mengetikkan tanggal lahirnya, tanggal lahir ibunya, bahkan tanggal ulang tahun perusahaan, tapi semuanya salah. Sistem menolak aksesnya dengan peringatan merah yang berkedip-kedip di layar. Tiba-tiba, keheningan di ruangan itu pecah oleh dering telepon kabel di meja. Suaranya melengking tajam, membuat Vando terlonjak kaget. Lampu indikator di telepon itu menunjukkan bahwa panggilan tersebut berasal dari saluran prioritas internasional. Itu adalah sambungan langsung yang biasanya hanya berani dihubungi oleh investor utama perusahaan. Pak Susilo memberi isyarat pada Vando untuk diam. Dia mengatur napas, memasang wajah wibawa meskipun tidak ada yang melihatnya, lalu mengangkat gagang telepon dengan nada suara yang dibuat seramah mungkin. Di ujung telepon, terdengar suara berat dengan logat asing yang kental. Itu adalah Tuan Miller, perwakilan dari konsorsium investor asing yang menanamkan modal paling besar di perusahaan mereka. Tanpa basa-basi, Tuan Miller langsung bertanya dengan nada tinggi, menanyakan keberadaan Tiara. Dia mengatakan bahwa dia sudah mencoba menghubungi ponsel Tiara sejak 1 jam lalu untuk mendiskusikan persetujuan pencairan dana kuartal ini, namun nomor Tiara tidak aktif. Pak Susilo mencoba berkilah. Dengan nada tenang yang dipaksakan, dia menjelaskan bahwa Tiara sedang mengambil cuti panjang untuk urusan pribadi dan bahwa putranya, Vando, yang akan menangani semua urusan mulai sekarang. Hening sejenak di ujung telepon, lalu terdengar suara tawa sinis yang membuat bulu kuduk Pak Susilo meremang. Tuan Miller tidak tertawa karena senang, dia tertawa karena meremehkan. Dengan suara yang dingin dan menusuk, Tuan Miller berkata bahwa dia tidak peduli siapa itu Vando. Dia menegaskan bahwa dalam klausul kontrak investasi yang mereka tanda tangani 3 tahun lalu, tertulis dengan jelas pasal tentang key person atau personel kunci. Dalam kontrak itu, nama Tiara tercantum sebagai satu-satunya penjamin operasional yang dipercaya oleh investor.
Klausul itu menyatakan bahwa jika Tiara tidak lagi memegang kendali operasional atau meninggalkan perusahaan, maka investor berhak menarik seluruh dana investasi mereka secara sepihak dan seketika karena dianggap terjadi pelanggaran manajemen risiko. Pak Susilo merasa darahnya surut dari wajahnya. Dia tahu tentang klausul itu, tapi dia tidak pernah menganggapnya serius. Dia pikir itu hanya formalitas hukum belaka. Dia tidak pernah menyangka bahwa kepercayaan investor sepenuhnya bertumpu pada pundak anak perempuan yang selalu dia remehkan. Tuan Miller memberikan ultimatum yang mematikan. Dia memberikan waktu 24 jam. Jika dalam waktu 24 jam dia tidak mendengar suara Tiara yang mengonfirmasi bahwa semuanya baik-baik saja, maka dana sebesar 5 triliun rupiah akan ditarik mundur. Dan jika itu terjadi, perusahaan Pak Susilo bukan hanya akan bangkrut, tapi juga akan terbelit utang penalti yang jumlahnya tidak terbayangkan. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Tuan Miller dengan bunyi, klik, yang menyakitkan. Pak Susilo menjatuhkan gagang telepon itu ke meja. Tangannya gemetar. Dia menatap Vando yang masih sibuk memukul-mukul keyboard komputer, karena kesal tidak bisa masuk ke sistem. Vando menoleh ke arah ayahnya dan bertanya dengan polos. Bertanya siapa yang menelepon dan kenapa wajah ayahnya pucat seperti mayat. Pak Susilo tidak menjawab. Pikirannya kalut. Dia baru menyadari bahwa dia telah membuang jantung dari tubuh perusahaannya sendiri, dan sekarang tubuh itu sedang sekarat. Belum sempat Pak Susilo menenangkan diri, pintu ruangan terbuka dengan kasar. Pak Dharma, pengacara senior perusahaan, masuk dengan napas terengah-engah. Jasnya berantakan, keringat dingin membasahi dahinya. Dia membawa tumpukan dokumen tebal di tangannya. Pak Dharma langsung melaporkan bencana yang sedang terjadi di lantai bawah. Dia mengatakan bahwa sistem keamanan data perusahaan terkunci total. Server pusat mendeteksi adanya perubahan struktur kepemimpinan yang tidak terautorisasi dan secara otomatis mengaktifkan protokol pertahanan diri. Semua data klien, data keuangan, dan akses perbankan terkunci dalam enkripsi yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari biometrik dan retina mata Tiara. Para staf di luar mulai panik. Mereka tidak bisa bekerja. Email tidak bisa dikirim, faktur tidak bisa dicetak, dan produksi di pabrik terhenti karena sistem logistik tidak mengeluarkan perintah jalan. Kekacauan mulai menyebar seperti virus. Telepon di meja sekretaris di luar ruangan berdering tanpa henti. Semuanya adalah komplain dari pelanggan dan vendor yang bingung kenapa pesanan mereka dibatalkan otomatis oleh sistem. Vando yang mulai mengerti situasi akhirnya berhenti bermain-main. Wajahnya yang tadi sombong kini berubah menjadi ketakutan. Dia bertanya pada ayahnya apa yang harus mereka lakukan. Pak Susilo, yang selama ini selalu merasa dirinya paling hebat, kini berdiri kaku di tengah ruangan mewah yang terasa semakin sempit. Dia sadar dia tidak punya rencana cadangan. Dia butuh Tiara. Bukan sebagai anak yang bisa disuruh-suruh, tapi sebagai penyelamat. Dengan suara serak dan gengsi yang hancur lebur, dia memerintahkan sekretarisnya untuk mencari Tiara kemana saja. Ke apartemennya, ke tempat teman-temannya, kemanapun. Namun, jawaban sekretarisnya yang berdiri gemetar di ambang pintu, semakin memukul telak ego Pak Susilo. Sekretaris itu berkata lirih bahwa dia sudah mencoba menghubungi sopir pribadi Tiara. Namun sopir itu mengatakan bahwa dia baru saja mengantar Tiara ke bandara untuk penerbangan internasional, dan mobil dinas itu sudah dikembalikan ke parkiran basement. Tiara sudah pergi, dan dia membawa serta kunci masa depan perusahaan ini bersamanya. Kekacauan di kantor pusat perusahaan Pak Susilo semakin tidak terkendali seiring berjalannya waktu. Berita mengenai mundurnya Tiara bukan lagi sekadar rumor internal yang beredar di grup pesan singkat karyawan, melainkan sudah menjadi topik hangat di kalangan pebisnis ibu kota. Para analis pasar saham yang tajam penciumannya mulai mengendus ketidakberesan manajemen di dalam perusahaan keluarga itu. Dalam hitungan jam setelah Tiara meninggalkan gedung, grafik saham perusahaan mulai menunjukkan garis merah yang menukik tajam ke bawah. Telepon di meja resepsionis tidak berhenti berdering 1 detik pun, membawa nada kemarahan dari para pemegang saham minoritas yang panik melihat nilai investasi mereka tergerus habis. Di dalam ruangan direksi yang mewah namun terasa sesak itu, Pak Susilo mondar-mandir dengan wajah kusut. Keringat dingin membasahi kemeja mahalnya, sementara Vando duduk terdiam di pojok ruangan, menggigit kukunya dengan cemas karena menyadari bahwa main-mainnya telah berubah menjadi bencana nyata. Pak Susilo akhirnya berhenti melangkah dan menatap istrinya, Ibu Anita, yang duduk di sofa kulit sambil memijat pelipisnya yang pening. Ibu Anita adalah wanita sosialita yang selama ini hidup dalam kenyamanan gelembung kekayaan yang diciptakan oleh kerja keras suaminya dan kecerdasan putrinya. Dia tidak pernah tahu menahu soal urusan kantor. Baginya yang penting adalah kartu kreditnya selalu bisa digesek dan arisan sosialitanya berjalan lancar. Namun hari ini, gelembung nyamannya terancam pecah. Pak Susilo dengan suara bergetar meminta Ibu Anita untuk turun tangan. Dia tahu bahwa Tiara,
Sekeras apapun hatinya, mungkin masih memiliki sedikit rasa hormat atau setidaknya rasa kasihan kepada ibunya. Pak Susilo memerintahkan istrinya untuk mendatangi Tiara, membujuknya, memohon padanya, atau melakukan apa saja agar Tiara mau kembali ke kantor setidaknya untuk menandatangani dokumen pencairan dana dari investor asing. Ibu Anita awalnya enggan. Dia merasa gengsi harus memohon kepada anaknya sendiri. Menurut logika Ibu Anita, seorang anak wajib berbakti dan menuruti perintah orang tua tanpa bantahan, apapun kondisinya. Namun, melihat kepanikan di mata suaminya dan ketakutan di wajah putra kesayangannya, Vando, Ibu Anita akhirnya luluh. Dia bangkit berdiri, merapikan tas mewahnya, dan berjanji akan membawa Tiara pulang. Dalam pikiran Ibu Anita, masalah ini hanyalah masalah ngambek biasa. Dia yakin Tiara hanya butuh sedikit perhatian dan kata-kata manis. Dia tidak menyadari bahwa luka yang ditorehkan keluarga ini kepada Tiara sudah terlalu dalam dan membusuk, melampaui batas toleransi manusia manapun. Ibu Anita berangkat menggunakan mobil pribadinya menuju apartemen mewah di kawasan elit pusat kota, tempat di mana Tiara tinggal. Apartemen itu adalah satu-satunya aset yang dibeli Tiara dengan uang tabungan pribadinya sendiri, tanpa campur tangan uang keluarga, sehingga Pak Susilo tidak bisa menyitanya. Sepanjang perjalanan, Ibu Anita menyusun kalimat-kalimat manipulatif di kepalanya. Dia berencana menggunakan kartu emosional tentang kesehatan Pak Susilo yang menurun atau masa depan Vando yang terancam suram jika Tiara tidak membantu. Dia yakin strategi ini akan berhasil seperti biasanya. Namun, ketika dia tiba di lobi apartemen yang megah dengan penjagaan super ketat, kenyataan pahit pertama menghantamnya. Sekuriti apartemen yang berseragam rapi menahan langkah Ibu Anita di depan meja resepsionis marmer. Dengan sopan namun tegas, petugas keamanan itu meminta identitas Ibu Anita dan tujuan kedatangannya. Ibu Anita dengan angkuh menyebutkan bahwa dia adalah ibu kandung dari Tiara, pemilik unit Gria Tawang di lantai paling atas. Dia berharap petugas itu akan langsung membungkuk hormat dan membukakan jalan. Namun, petugas itu justru mengerutkan kening sambil melihat layar monitor. Dia memberitahu Ibu Anita bahwa nama Anita masuk dalam daftar hitam tamu yang dilarang naik oleh pemilik unit. Wajah Ibu Anita memerah padam karena malu dan marah. Dia tidak percaya anak kandungnya sendiri melarangnya masuk. Ibu Anita memaksa petugas untuk menghubungi unit Tiara melalui intercom. Karena Ibu Anita terus membuat keributan yang mulai menarik perhatian penghuni lain, petugas akhirnya mengalah dan menyambungkan panggilan suara ke unit Tiara. Ibu Anita menyambar gagang telepon itu dengan kasar. Suara Tiara terdengar dari seberang, jernih dan tenang, tanpa ada nada rindu sedikitpun. Ibu Anita langsung memberondongnya dengan omelan bercampur tangisan buatan. Dia mengatakan betapa teganya Tiara memperlakukan ibu kandungnya seperti pengemis di lobi. Dia mengingatkan Tiara tentang siapa yang melahirkannya, siapa yang menyusuinya, dan bahwa darah lebih kental daripada air. Ibu Anita memohon agar Tiara pulang demi Vando, karena adiknya itu sedang stres berat dan butuh bimbingan kakaknya. Hening sejenak dari ujung telepon. Lalu suara Tiara terdengar, dingin menusuk tulang, lebih dingin dari angin malam di luar. Tiara bertanya apakah Ibu Anita ingat kejadian 5 tahun lalu. Saat itu Tiara terbaring di rumah sakit karena tifus akut akibat kelelahan bekerja mengurus proyek gagal Vando. Tiara sendirian di kamar rawat inap yang dingin selama 3 hari 3 malam. Saat Tiara menelepon Ibu Anita sambil menangis kesakitan, Ibu Anita justru menjawab bahwa dia sedang sibuk menemani Vando belanja tas bermerek di Singapura sebagai hadiah ulang tahun Vando. Ibu Anita bahkan tidak menjenguk Tiara sampai seminggu kemudian. Tiara mengingatkan kejadian itu dengan detail yang menyakitkan. Ibu Anita terdiam, lidahnya keluh. Dia ingat kejadian itu, tapi dia tidak menyangka Tiara menyimpannya sebagai dendam. Tiara melanjutkan kalimatnya dengan nada datar yang mengerikan. Dia berkata bahwa saat itu dia menyadari satu hal, yaitu dia tidak punya keluarga. Dia hanya punya dirinya sendiri. Tiara mengatakan bahwa dia sekarang sedang sibuk belanja masa depannya sendiri, sama seperti Ibu Anita dulu sibuk belanja dengan Vando. Tiara menegaskan bahwa dia tidak akan kembali. Dia menyuruh ibunya pulang dan menikmati hasil didikan manjanya kepada Vando. Sebelum Ibu Anita sempat membantah, sambungan telepon diputus sepihak oleh Tiara. Bunyi tuut panjang yang terdengar di telinga Ibu Anita terasa seperti vonis mati bagi harapan keluarganya. Ibu Anita berdiri terpaku, air matanya kini mengalir deras bukan karena akting, tapi karena rasa sakit ditolak mentah-mentah. Dia berbalik badan dengan langkah gontai, hendak meninggalkan lobi yang dingin itu. Namun, matanya tertuju pada layar televisi besar yang terpasang di dinding ruang tunggu lobi. Televisi itu menayangkan saluran berita bisnis terkini. Di layar itu, terlihat sosok Tiara. Anak perempuannya itu tampak begitu cantik, anggun,
dan berwibawa dengan balutan busana muslimah modern dan hijab sutra berwarna pastel. Tiara sedang berdiri di sebuah podium, tersenyum lebar sambil berjabat tangan dengan seorang pria bule yang sangat dikenal di dunia bisnis. Judul berita di bagian bawah layar membuat jantung Ibu Anita seolah berhenti berdetak. Tulisannya berbunyi, Tiara resmi ditunjuk sebagai direktur operasional baru di perusahaan multinasional pesaing utama keluarga Susilo. Dalam wawancara singkat di layar itu, Tiara berkata bahwa dia sangat bersyukur akhirnya bisa bekerja di tempat yang menghargai kompetensi dan integritas, bukan berdasarkan gender atau hubungan darah. Ibu Anita menutup mulutnya yang ternganga. Dia menyadari bahwa Tiara bukan sekadar pergi, Tiara telah menyeberang ke kubu lawan. Tiara baru saja menancapkan bendera perang yang akan menghancurkan kerajaan bisnis ayahnya sendiri. Matahari pagi tidak lagi membawa kehangatan bagi Pak Susilo dan Vando. Di kantor, suasana terasa seperti di dalam kapal yang sedang karam. Berita tentang Tiara yang bergabung dengan kompetitor sudah menyebar luas, membuat harga saham perusahaan semakin terjun bebas. Para karyawan bekerja dengan wajah muram, sebagian mulai kasakusuk membicarakan rencana untuk mengundurkan diri sebelum perusahaan benar-benar bangkrut. Namun, roda bisnis harus tetap berjalan, atau setidaknya dipaksa berjalan. Hari ini ada agenda pertemuan penting dengan klien besar dari Timur Tengah yang hendak memesan produk tekstil dalam jumlah masif. Ini adalah satu-satunya harapan Pak Susilo untuk mendapatkan suntikan dana segar guna, menutupi lubang kas yang ditinggalkan investor asing. Karena Tiara sudah tidak ada, mau tidak mau Vando harus turun tangan memimpin negosiasi ini. Pak Susilo memaksanya. Dia mendandani Vando dengan setelan jas terbaik, menyemprotkan parfum mahal, dan memberikannya tumpukan berkas yang harus dipelajari. Pak Susilo meyakinkan Vando bahwa ini mudah, hanya tinggal tersenyum, mengangguk, dan tanda tangan kontrak. Vando, dengan sisa-sisa kesombongannya yang mulai retak, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukannya. Dia berpikir bahwa selama ini Tiara hanya melebih-lebihkan kesulitan pekerjaannya agar terlihat penting. Vando yakin dengan pesonanya sebagai laki-laki, dia bisa menaklukkan klien tersebut. Pertemuan diadakan di ruang rapat VIP. Klien dari Timur Tengah itu datang dengan rombongan lengkap, membawa penerjemah dan pengacara. Mereka tampak sangat profesional dan intimidatif. Vando duduk di kursi pimpinan rapat, mencoba terlihat santai meski kakinya gemetar di bawah meja. Masalah pertama muncul ketika negosiasi dimulai. Klien berbicara dalam bahasa Inggris dengan logat yang sangat cepat dan menggunakan istilah-istilah teknis perdagangan internasional. Vando, yang selama kuliah lebih sering menghabiskan waktu di klub malam daripada di kelas, hanya mengerti separuh dari apa yang dibicarakan. Biasanya, Tiara yang menangani semua ini. Tiara fasih 4 bahasa dan menguasai detail teknis produksi, hingga ke serat kain terkecil. Vando mulai berkeringat dingin. Dia tidak mau terlihat bodoh dengan terus-menerus bertanya pada stafnya. Klien mengajukan pertanyaan tentang kapasitas produksi bulanan dan fluktuasi kurs mata uang dalam kontrak jangka panjang. Vando menjawab sembarangan dengan angka-angka optimis yang dia karang sendiri, hanya agar terlihat hebat. Dia tidak menyadari bahwa angka yang dia sebutkan jauh di atas kapasitas maksimal pabrik mereka. Klien tampak terkejut namun senang, mereka saling berpandangan dan tersenyum licik. Bencana yang sebenarnya terjadi saat sesi penandatanganan kontrak. Dokumen kontrak disodorkan di hadapan Vando. Dokumen itu tebal dan ditulis dalam bahasa Inggris hukum yang rumit. Ada satu pasal krusial mengenai harga satuan barang. Klien telah mencantumkan harga dalam mata uang dolar, namun Vando yang tidak teliti dan ingin cepat selesai, mengira angka itu dalam euro yang nilainya lebih tinggi, atau mungkin dia salah menghitung konversi kurs hari itu. Tanpa membaca ulang dan tanpa berkonsultasi dengan bagian legal karena takut dianggap tidak kompeten, Vando langsung membubuhkan tanda tangannya di atas materai dengan gaya flamboyan. Dia tersenyum lebar, menjabat tangan klien, merasa sudah memenangkan dunia. Klien itu segera pergi dengan wajah sangat puas, seolah baru saja mendapat durian runtuh. 1 jam kemudian, bagian keuangan yang menerima salinan kontrak itu berlari masuk ke ruangan Pak Susilo dengan wajah pucat pasi, seolah baru melihat hantu. Manajer keuangan berteriak histeris, mengatakan bahwa harga jual yang disetujui Vando berada 20% di bawah biaya modal produksi. Itu artinya, untuk setiap potong kain yang mereka jual ke klien tersebut, perusahaan bukan mendapat untung, melainkan harus menanggung rugi. Dan karena kontrak itu untuk jumlah jutaan meter kain, total kerugian yang harus ditanggung perusahaan mencapai miliaran rupiah. Lebih parahnya lagi, ada klausul denda pembatalan yang nilainya 3 kali lipat dari nilai kontrak jika mereka gagal mengirim barang. Pak Susilo membelalakan matanya sampai hampir keluar. Dia merebut kertas kontrak itu, membacanya dengan tangan gemetar, dan menyadari kebodohan fatal putranya. Darah naik ke kepalanya dengan cepat.
Dia memanggil Vando masuk. Saat Vando masuk dengan senyum bangga, Pak Susilo tidak bisa lagi menahan amarahnya. Di hadapan para staf dan sekretaris yang pintunya terbuka, Pak Susilo melayangkan tamparan keras ke pipi Vando. Suara tamparan itu menggema di seluruh lantai, menghentikan aktivitas semua orang. Vando terhuyung ke belakang, memegang pipinya yang panas dengan tatapan tidak percaya. Pak Susilo berteriak memaki Vando, menyebutnya bodoh, tidak berguna, dan penghancur warisan keluarga. Dia bertanya bagaimana bisa Vando sebodoh itu tidak membedakan kurs mata uang dan tidak menghitung biaya produksi dasar. Vando, yang merasa dipermalukan di depan bawahannya, meledak dalam tangis kemarahan. Dia tidak mau disalahkan. Dia berteriak balik menyalahkan Tiara. Dia berdalih bahwa Tiara sengaja menjebaknya dengan tidak meninggalkan catatan panduan harga atau file riwayat transaksi sebelumnya. Vando menuduh kakaknya sengaja menyabotase dirinya agar dia gagal. Mendengar keributan itu, Kepala Divisi IT memberanikan diri masuk ruangan. Dengan suara pelan dan takut-takut, dia meluruskan tuduhan Vando. Dia melaporkan fakta yang lebih menyakitkan. Sebenarnya, sebelum pergi, Tiara sudah meninggalkan folder digital khusus di server yang berisi semua panduan lengkap, daftar harga dasar, dan protokol negosiasi untuk Vando. Folder itu diberi nama serah terima Vando agar mudah ditemukan. Namun, staf IT menunjukkan log aktivitas sistem yang membuktikan bahwa kemarin sore, Vando sendiri yang menghapus folder itu secara permanen tanpa membukanya sedikitpun. Vando menghapusnya karena dia mengira itu adalah file sampah, atau mungkin karena egonya yang terlalu tinggi tidak mau membaca instruksi dari kakaknya perempuan. Vando terdiam kaku. Wajahnya pucat pasi. Semua mata di ruangan itu menatapnya dengan pandangan jijik dan meremehkan. Tuduhannya kepada Tiara berbalik menampar wajahnya sendiri. Pak Susilo merosot di kursinya, memegangi dadanya yang terasa nyeri. Dia menyadari bahwa dia telah mempertaruhkan seluruh hidupnya pada kuda yang pincang. Dia telah membuang berlian demi mempertahankan batu kerikil yang tidak berharga. Perusahaannya kini terikat kontrak kerugian miliaran rupiah yang sah secara hukum, dan tidak ada Tiara yang bisa datang membereskan kekacauan ini dengan tongkat ajaibnya. Kehancuran itu bukan lagi prediksi, tapi sudah terjadi di depan mata. Malam itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan kegelapan yang sedang menyelimuti nasib perusahaan Pak Susilo. Namun, di sebuah hotel bintang 5 di kawasan pusat bisnis, lampu-lampu kristal bersinar terang benderang, memancarkan kemewahan yang menyilaukan mata. Di sana sedang digelar acara tahunan Asosiasi Pengusaha Tekstil Nasional, sebuah perhelatan akbar yang dihadiri oleh para taipan, investor, dan pejabat tinggi. Bagi Pak Susilo, pesta ini bukan sekadar ajang ramah tamah. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Dia tahu bahwa kas perusahaan sudah kosong melompong, akibat penarikan dana investor, dan kerugian fatal dari kontrak bodong yang ditandatangani Vando. Satu-satunya harapan untuk menyelamatkan kapal yang hampir karam itu, adalah dengan mendapatkan pinjaman lunak, atau suntikan modal baru dari rekan-rekan bisnis lamanya di pesta ini. Pak Susilo mengenakan setelan jas hitam terbaiknya yang kini terasa sedikit longgar di tubuhnya yang semakin kurus karena stres. Di sebelahnya, Vando berjalan dengan kegelisahan yang nyata. Wajah pemuda itu tampak tegang, matanya bergerak liar memindai ruangan, takut jika ada orang yang menanyakan tentang blundernya di kantor. Mereka melangkah masuk ke dalam ballroom yang megah itu, berharap disambut dengan hangat seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, begitu Pak Susilo masuk, orang-orang akan datang menyalami, berebut ingin berbicara dengannya, dan memuji Vando sebagai penerus muda yang tampan. Namun, malam ini, atmosfernya terasa sangat berbeda. Keheningan aneh menyambut kedatangan mereka, diikuti oleh bisik-bisik yang terdengar seperti suara lebah berdengung. Pak Susilo mencoba tersenyum, mengangguk ke arah sekelompok pengusaha yang dikenalnya akrab. Dia mendekati Pak Handoko, seorang rekan bisnis yang sudah dikenalnya selama 20 tahun. Namun, sebelum Pak Susilo sempat mengulurkan tangan, Pak Handoko pura-pura tidak melihatnya. Pria itu memutar badan, sibuk berbicara dengan orang lain, dan memberikan punggungnya pada Pak Susilo. Kejadian serupa terulang berkali-kali. Setiap kali Pak Susilo atau Vando mencoba bergabung dalam sebuah lingkaran percakapan, orang-orang di lingkaran itu perlahan membubarkan diri atau mengalihkan topik pembicaraan dengan canggung. Rumor tentang kebangkrutan dan ketidakbecusan Vando ternyata menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Di mata komunitas bisnis, Pak Susilo dan Vando kini adalah penyakit menular yang harus dihindari. Rasa malu mulai merambat naik ke wajah Pak Susilo. Dia merasa telanjang di tengah keramaian. Vando menyenggol lengan ayahnya, berbisik panik mengajak pulang karena tidak tahan dengan tatapan merendahkan dari orang-orang. Namun Pak Susilo menahan lengan anaknya dengan cengkeraman keras.
Dia berbisik tajam bahwa mereka tidak boleh menyerah. Mereka harus menemukan investor bodoh yang belum mendengar berita buruk itu. Mereka mengambil segelas minuman dari nampan pelayan, hanya untuk menyibukkan tangan yang gemetar. Mereka berdiri menyedihkan di sudut ruangan, terisolasi di tengah pesta yang gemerlap. Tiba-tiba, suara riuh rendah percakapan di dalam ballroom mereda. Musik orkestra yang mengalun lembut seolah berhenti sejenak. Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk utama yang besar. Pintu ganda berlapis emas itu terbuka lebar. Cahaya blitz kamera para wartawan bisnis yang menunggu di luar menyambar-nyambar masuk. Dari balik pintu itu, melangkah masuk sosok yang menjadi pusat perhatian malam itu. Itu adalah Tiara. Penampilannya malam ini sungguh memukau, jauh berbeda dari penampilan sederhananya saat masih bekerja di kantor ayahnya. Tiara mengenakan gaun malam panjang berbahan sutra berwarna biru laut yang elegan, dipadukan dengan hijab satin berwarna perak yang dililit dengan gaya modern namun tetap syar'i. Wajahnya dipoles riasan natural yang memancarkan aura kecerdasan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Tiara tidak datang sendirian. Di lengan kanannya, dia menggandeng Tuan Miller, investor asing yang dulu menarik dananya dari perusahaan Pak Susilo. Di sisi kirinya, berjalan CEO dari perusahaan tekstil raksasa yang merupakan kompetitor abadi Pak Susilo. Mereka bertiga berjalan masuk dengan langkah tegap, tertawa lepas, dan tampak sangat akrab. Aura kesuksesan yang memancar dari kelompok Tiara begitu kuat sehingga orang-orang secara otomatis minggir memberikan jalan, seolah membelah lautan manusia. Para pengusaha yang tadi membuang muka dari Pak Susilo, kini berbondong-bondong mendekati Tiara. Mereka berebut menyalami, memberikan kartu nama, dan memuji pencapaian Tiara di perusahaan barunya. Pak Susilo menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Dadanya sesak oleh campuran rasa iri, marah, dan penyesalan yang terlambat. Fando menatap kakaknya dengan tatapan nanar. Dia melihat bagaimana Tiara dihormati, bagaimana pendapatnya didengar dengan saksama oleh para taipan bisnis. Itu adalah posisi yang selalu Fando impikan. Posisi yang dia pikir adalah hak lahirnya, namun kini justru diduduki oleh kakaknya yang perempuan. Didorong oleh rasa putus asa dan keinginan untuk memulihkan harga dirinya, Pak Susilo nekat melangkah membelah kerumunan. Dia menarik tangan Fando, menyeretnya mendekati Tiara. Ketika Pak Susilo sampai di hadapan Tiara, kerumunan itu hening, menantikan drama apa yang akan terjadi. Pak Susilo memaksakan senyum lebar yang terlihat sangat palsu di wajahnya yang lelah. Dengan suara lantang agar didengar semua orang, dia menyapa Tiara. Dia berkata betapa bangganya dia melihat putrinya sukses, dan berusaha merangkul bahu Tiara seolah hubungan mereka baik-baik saja. Dia ingin menunjukkan pada dunia bahwa kesuksesan Tiara masih ada hubungannya dengan nama besar Susilo. Dia berharap Tiara akan luluh dan setidaknya bersikap manis di depan umum, demi menjaga nama baik keluarga. Namun, Tiara tidak bergerak sedikitpun untuk menyambut rangkulan itu. Dia mundur selangkah dengan anggun, membuat tangan Pak Susilo menggantung canggung di udara. Tatapan mata Tiara dingin, setenang permukaan danau beku. Dengan suara yang jelas dan profesional, Tiara menjawab sapaan itu. Dia memanggil ayahnya dengan sebutan, Pak Susilo, bukan, ayah. Tiara berkata bahwa dia senang bertemu Bapak di sini. Namun dia menegaskan bahwa malam ini dia hadir sebagai direktur operasional dari perusahaan Global Tex, yang merupakan saingan bisnis Pak Susilo. Kalimat itu menarik garis batas yang tegas. Tiara menolak diklaim sebagai anak yang berbakti dalam konteks bisnis. Pak Susilo tercekat. Wajahnya memerah pada menahan malu. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan memperkenalkan Fando, berharap Tiara mau menyapa adiknya. Tapi Tiara hanya melirik sekilas ke arah Fando yang menunduk, lalu kembali menatap rekan-rekan bisnisnya. Tiara berkata kepada Tuan Miller dalam bahasa Inggris yang fasih, mengatakan bahwa sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan pihak masa lalu. Tuan Miller mengangguk setuju, menatap Pak Susilo dengan tatapan meremehkan yang menusuk. Tuan Miller kemudian membungkuk sedikit ke arah Pak Susilo, dan berbisik dengan nada yang cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar mereka. Dia mengatakan sebuah kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati harapan Pak Susilo. Tuan Miller berkata bahwa dia mendengar perusahaan Pak Susilo sedang dalam proses likuidasi aset karena gagal bayar. Dia memberitahu Pak Susilo bahwa perusahaan tempat Tiara bekerja sekarang, yang didukung oleh dana konsorsiumnya, berencana untuk mengajukan penawaran pembelian aset-aset pabrik Pak Susilo bulan depan. Namun, dia menegaskan bahwa mereka akan membelinya dengan harga besi tua, karena menurut analisis Tiara, mesin-mesin di pabrik itu sudah tidak terawat sejak Fando mengambil alih. Kalimat itu menghantam Pak Susilo seperti palu godam. Dia terhuyung ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik sambil menahan tawa.
Vando yang tidak tahan lagi menanggung malu langsung berbalik dan lari keluar ruangan, meninggalkan ayahnya sendirian. Tiara tidak menunjukkan ekspresi kemenangan yang jahat. Dia hanya menatap ayahnya sebentar dengan tatapan datar, lalu berbalik badan dan melanjutkan perbincangannya dengan para kolega bisnisnya, seolah Pak Susilo hanyalah gangguan kecil yang sudah berlalu. Malam itu, di bawah lampu kristal yang gemerlap, Pak Susilo menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan perusahaannya, tapi dia juga telah menciptakan musuh terbesarnya sendiri dari darah dagingnya. 3 minggu setelah pesta bisnis yang menjadi mimpi buruk itu, kehancuran yang ditakutkan akhirnya datang dalam bentuk fisik yang nyata. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang tenang di kediaman mewah keluarga Susilo, di kawasan Pondok Indah. Namun, ketenangan itu pecah berkeping-keping oleh suara sirine mobil polisi dan truk-truk besar yang parkir menghalangi gerbang rumah. Sekelompok orang berseragam ban, didampingi oleh petugas jurusita pengadilan dan aparat kepolisian, memaksa masuk ke dalam halaman rumah. Mereka membawa dokumen putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seluruh aset Pak Susilo disita sebagai jaminan atas utang perusahaan yang gagal dibayar. Klausul penalti dari kontrak bodong yang ditandatangani Vando, ditambah dengan penarikan dana investor secara mendadak, membuat perusahaan dinyatakan pailit dan aset pribadi penjamin ikut terseret. Ibu Anita yang masih mengenakan baju tidur sutra berlari keluar ke teras dengan wajah pucat. Dia berteriak histeris, mencoba menghalangi petugas yang mulai menempelkan stiker merah besar bertuliskan, disita, di pintu utama rumah, di dinding marmer, dan di pilar-pilar megah. Ibu Anita menjerit-jerit memanggil suaminya, tidak percaya bahwa rumah yang dia banggakan selama puluhan tahun ini akan diambil paksa. Pak Susilo keluar dengan langkah gontai. Dia tidak berteriak, tidak melawan. Jiwanya seolah sudah mati. Dia tahu hari ini akan datang, dia hanya tidak menyangka akan secepat dan sebrutal ini. Dia mencoba berbicara dengan ketua tim eksekusi, memohon waktu tambahan 1 minggu lagi, tapi petugas itu hanya menggeleng tegas sesuai prosedur hukum. Di garasi, Vando sedang bertengkar hebat dengan petugas yang hendak menderek mobil sport merah kesayangannya. Vando memeluk kap mobil itu, menangis seperti anak kecil yang mainannya diambil paksa. Dia berteriak bahwa itu mobil pribadinya, bukan aset perusahaan. Namun petugas menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa mobil itu dibeli atas nama perusahaan sebagai inventaris direksi. Vando tidak bisa berkutik. Dia dipaksa minggir oleh polisi. Dia hanya bisa menatap nanar saat mobil kebanggaannya, simbol status sosialnya, ditarik keluar gerbang dengan kasar, meninggalkan goresan ban di lantai garasi. Pemandangan di dalam rumah lebih menyedihkan lagi. Para petugas mulai mengangkut barang-barang berharga. Lukisan-lukisan mahal diturunkan dari dinding, guci-guci keramik antik dimasukkan ke dalam kotak kayu, dan perabotan mewah mulai dibongkar. Ibu Anita lari ke kamarnya untuk menyelamatkan koleksi tas-tas bermerek dan perhiasannya. Namun, dia terlambat. Petugas sudah berada di sana, mendata semua barang mewah itu sebagai aset yang bisa dilelang untuk menutupi utang. Ibu Anita mencoba merebut sebuah tas kulit buaya dari tangan petugas. Terjadi tarik-menarik yang memalukan, sampai akhirnya Ibu Anita tersungkur di lantai sambil menangis meraung-raung. Tas itu, beserta puluhan tas lainnya yang harganya miliaran rupiah, dimasukkan ke dalam kantong plastik besar layaknya sampah. Menjelang sore, rumah mewah itu sudah kosong dan disegel. Keluarga Susilo diperintahkan untuk segera meninggalkan properti itu. Mereka hanya diizinkan membawa pakaian secukupnya yang muat dalam 2 koper besar untuk masing-masing orang. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi sopir, tidak ada lagi pembantu. Mereka berdiri di pinggir jalan raya dengan koper-koper mereka, menatap gerbang rumah yang kini tergembok rantai besi. Tetangga-tetangga yang dulu sering mereka pameri kekayaan, kini mengintip dari balik tirai jendela rumah mereka, menonton kejatuhan keluarga sombong itu dengan tatapan campur aduk antara kasihan dan kepuasan melihat karma bekerja. Pak Susilo memesan taksi online dengan ponselnya yang layarnya sudah retak, karena dia banting semalam. Tujuan mereka bukan lagi hotel bintang 5 atau apartemen, melainkan sebuah rumah kontrakan petak di daerah pinggiran kota yang padat penduduk, gang sempit yang bahkan mobil tidak bisa masuk. Itu adalah satu-satunya tempat tinggal yang bisa mereka sewa dengan sisa uang tunai terakhir yang ada di dompet Pak Susilo. Perjalanan di dalam taksi itu hening dan mencekam. Ibu Anita masih sesenggukan, air matanya melunturkan sisa riasan wajahnya, membuatnya tampak tua dan lelah. Vando menatap kosong keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta menjauh, digantikan oleh pemandangan rumah-rumah kumuh yang berdempetan. Sesampainya di rumah kontrakan, kenyataan pahit langsung menampar mereka. Rumah itu kecil, lembab, dan berbau apek. Dindingnya mengelupas, atapnya bocor di beberapa titik, dan hanya ada 2 kamar tidur sempit dengan kasur busa tipis di lantai. Tidak ada AC, hanya ada kipas angin tua yang berbunyi berisik saat dinyalakan.
Ibu Anita langsung menjerit jijik melihat seekor kecoa melintas di dekat kakinya. Dia menolak masuk, berteriak pada Pak Susilo untuk mencari tempat yang lebih layak. Tapi Pak Susilo dengan nada tinggi membentak istrinya untuk pertama kalinya. Dia berteriak bahwa uang mereka sudah habis, dan ini adalah realitas baru mereka. Malam itu adalah malam pertama mereka di neraka dunia. Mereka duduk di lantai ruang tamu yang sempit, menyantap mie instan yang dimasak dengan kompor gas portabel kecil. Makanan yang biasanya hanya dimakan para pembantu mereka, kini menjadi menu utama mereka. Di tengah kesunyian yang hanya diisi suara seruputan kuah mie, Fando tiba-tiba melempar mangkuknya ke dinding. Dia mulai menyalahkan orang tuanya. Dia menuduh Pak Susilo tidak becus mengelola perusahaan, dan menuduh Ibu Anita terlalu memanjakannya sehingga dia tidak siap menghadapi dunia keras. Ibu Anita tidak terima disalahkan. Dia balik menyerang Fando, mengungkit betapa bodohnya Fando yang salah tanda tangan kontrak dan menghapus file Tiara. Dia berteriak bahwa jika Fando tidak sebodoh itu, mereka masih tidur di kasur empuk sekarang. Pak Susilo yang pusing mendengar pertengkaran itu mencoba menengahi, tapi malah diserang oleh istri dan anaknya sekaligus. Keluarga itu pecah. Saling tuding, saling caci maki, melupakan bahwa mereka adalah darah daging. Kemiskinan tidak membuat mereka semakin solid, justru membuka topeng keegoisan masing-masing. Di tengah keributan itu, Fando membuka ponselnya untuk mencari pelarian. Secara tidak sengaja, dia membuka aplikasi media sosial dan melihat siaran langsung dari sebuah akun berita bisnis. Di layar kecil ponsel itu, terlihat suasana pesta peresmian gedung pencakar langit baru yang futuristik. Di podium utama, berdiri Tiara. Dia sedang memotong pita peresmian gedung kantor pusat perusahaannya yang baru. Wajah Tiara bersinar bahagia, dikelilingi oleh staf yang menatapnya dengan hormat dan kagum. Dalam pidatonya yang disiarkan langsung itu, Tiara berkata, gedung ini adalah bukti bahwa kerja keras dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya, tidak peduli seberapa sering kamu dibuang. Fando memperlihatkan layar ponsel itu kepada Pak Susilo dan Ibu Anita. Mereka bertiga terdiam, terpaku menatap layar kecil itu. Kontras yang begitu tajam menghiris hati mereka. Di sana, Tiara berada di puncak dunia, dihormati dan kaya raya. Di sini, di lantai kontrakan yang dingin dan kotor, mereka bertiga, keluarga yang membuangnya, sedang berebut menyalahkan satu sama lain sambil memakan sisa mie instan. Rasa penyesalan mulai merayap masuk, tapi bukan penyesalan tulus karena telah menyakiti Tiara, melainkan penyesalan karena telah membuang sapi perah yang bisa menjamin hidup enak mereka. Keheningan malam itu terasa sangat menyakitkan, diiringi suara tetesan air keran yang bocor di kamar mandi, menghitung mundur menuju kehancuran total yang masih menanti mereka. Kehidupan di rumah kontrakan sempit itu semakin hari semakin mencekik leher keluarga Susilo. Udara panas Jakarta yang bercampur dengan debu jalanan dan bau selokan yang mampet seolah menjadi makanan sehari-hari mereka. Di dalam kamar yang pengap, Fando duduk meringkuk di sudut ruangan dengan mata merah dan rambut acak-acakan. Sejak aset keluarga disita, Fando berubah menjadi sosok yang paranoid dan temperamental. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia kini miskin. Dalam keputusasaannya untuk mengembalikan kejayaan dan membuktikan bahwa dia lebih hebat dari Tiara, Fando terjerumus ke dalam lubang hitam yang semakin dalam. Dia mulai kecanduan judi online. Fando berpikir bahwa judi adalah jalan pintas satu-satunya untuk mendapatkan uang miliaran rupiah dalam waktu singkat. Dia bermimpi bisa membeli kembali rumah mewah mereka dan menampar wajah semua orang yang meremehkannya. Awalnya, Fando menggunakan sisa uang tunai yang disembunyikan Ibu Anita di balik lipatan baju koper. Uang yang seharusnya digunakan untuk makan sebulan itu ludes hanya dalam waktu 2 jam permainan. Kalah telak, akal sehat Fando hilang. Dia butuh modal lagi. Dia teringat bahwa sebelum aksesnya ke sistem perusahaan diputus total oleh tim audit eksternal, dia sempat memindahkan sejumlah dana dari rekening pajak perusahaan ke rekening pribadi teman judinya sebagai upaya penyembunyian aset. Dia pikir tidak ada yang tahu. Dia pikir jejak digital itu sudah tertimbun oleh kekacauan kebangkrutan perusahaan. Dengan tangan gemetar, Fando menghubungi temannya dan meminta uang itu dicairkan untuk dipertaruhkan lagi di meja judi maya. Dia yakin kali ini dia akan menang. Dia mempertaruhkan segalanya, bukan hanya uang, tapi juga kebebasannya. Namun, keberuntungan tidak pernah berpihak pada keserakahan. Dalam semalam, uang hasil penggelapan itu habis tak bersisa. Fando berteriak frustrasi, membanting ponselnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Suara bantingan itu membuat Ibu Anita yang sedang mencuci baju di kamar mandi terlonjak kaget. Ibu Anita berlari masuk ke kamar, melihat putranya mengamuk seperti orang gila. Saat Ibu Anita mencoba menenangkan, Fando justru mendorong ibunya hingga terjatuh.
Suasana rumah itu begitu kacau, penuh teriakan dan tangisan. Pak Susilo hanya bisa duduk diam di teras, menatap kosong ke jalanan, merasa gagal sebagai kepala keluarga. Dia tidak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang bergerak menuju rumah mereka, membawa serta konsekuensi hukum yang tidak bisa dihindari. Siang harinya, ketenangan semu di gang sempit itu pecah oleh kedatangan dua mobil kijang berwarna hitam dengan plat nomor dinas kepolisian. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah kontrakan Pak Susilo, membuat tetangga sekitar berhamburan keluar karena penasaran. 4 orang petugas berpakaian preman dan 2 orang berseragam lengkap turun dari mobil. Mereka membawa aura ketegasan yang membuat nyali siapapun menciut. Pak Susilo yang sedang melamun langsung berdiri tegang. Jantungnya berdegup kencang seolah mau copot. Petugas itu menanyakan keberadaan Vando dengan nada dingin tanpa basa-basi. Sebelum Pak Susilo sempat menjawab atau menyusun alasan bohong, petugas itu sudah menunjukkan surat perintah penangkapan resmi. Vando yang mendengar namanya dipanggil dari luar mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Namun, gang belakang sudah dijaga oleh petugas lain. Vando tertangkap basah saat mencoba memanjat tembok tetangga. Teriakan Vando yang meronta-ronta saat tangannya dipelintir ke belakang dan diborgol menjadi tontonan gratis bagi warga kampung. Ibu Anita berlari keluar rumah sambil menjerit histeris, menarik-narik seragam polisi, memohon agar anaknya tidak dibawa. Dia menangis meraung-raung, mengatakan bahwa anaknya anak baik-baik dan pasti ada kesalahpahaman. Namun polisi tidak bergeming. Mereka menjelaskan bahwa Vando ditangkap atas tuduhan berlapis, yaitu penggelapan dana pajak perusahaan, pencucian uang, dan penipuan investasi. Bukti-bukti yang dimiliki kepolisian sudah sangat kuat dan tidak terbantahkan. Vando diseret masuk ke dalam mobil polisi seperti seorang kriminal kelas kakap. Wajahnya pucat pasi, air mata dan ingus bercampur menjadi satu. Dia yang dulu selalu tampil necis dengan jas mahal, kini tampak menyedihkan dengan kaos oblong yang kucel dan tangan terborgol besi dingin. Sepanjang perjalanan menuju kantor polisi, Vando terus bergumam memanggil nama ayahnya, lalu memanggil nama ibunya, berharap mereka bisa melakukan sesuatu. Tapi dia lupa, orang tuanya kini tidak punya kekuasaan apapun. Uang mereka habis, koneksi mereka putus, dan harga diri mereka sudah nol. Sesampainya di kantor polisi, Vando dimasukkan ke dalam ruang interogasi yang dingin dan berbau rokok. Dia didudukan di kursi besi yang keras, berhadapan dengan penyidik yang menatapnya tajam. Di ruang tunggu, Pak Susilo dan Ibu Anita datang menyusul dengan menumpang angkutan umum. Mereka memohon untuk bertemu dengan kepala penyidik. Pak Susilo mencoba menggunakan gaya bicaranya yang lama, gaya seorang bos besar yang biasa mengatur orang. Dia berkata akan menjamin Vando dan meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, polisi tertawa mendengarnya. Polisi itu berkata bahwa ini bukan kasus pencurian ayam yang bisa diselesaikan dengan salam tempel. Ini adalah kasus korupsi korporasi dengan kerugian negara miliaran rupiah. Polisi itu juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan bukti kunci dari seorang saksi ahli yang sangat kredibel. Seseorang yang tahu seluk-beluk keuangan perusahaan tersebut hingga ke detail terkecil. Pintu ruang penyidik terbuka. Sosok saksi ahli yang dimaksud itu melangkah masuk. Jantung Pak Susilo dan Ibu Anita seolah berhenti berdetak saat melihat siapa yang datang. Itu adalah Tiara. Dia datang didampingi oleh pengacara pribadinya. Tiara tampil tenang, mengenakan busana kerja yang rapi dan elegan. Wajahnya datar, tidak ada senyum, tidak ada kebencian, hanya profesionalisme murni. Vando yang melihat kakaknya datang langsung berdiri dari kursinya, matanya berbinar penuh harap. Dia berpikir Tiara datang untuk menyelamatkannya, untuk membayar jaminan, atau untuk mencabut tuntutan. Vando berteriak memanggil Tiara, memohon ampun, berjanji akan berubah, dan meminta Tiara membawanya pulang. Namun, harapan Vando hancur berkeping-keping saat Tiara meletakkan sebuah flash disk dan tumpukan dokumen tebal di atas meja penyidik. Tiara tidak menatap Vando. Dia berbicara langsung kepada polisi dengan suara yang jelas dan tegas. Tiara menjelaskan bahwa dokumen itu berisi rekam jejak digital aliran dana ilegal yang dilakukan Vando. Tiara menunjukkan bukti tanggal dan jam saat Vando memindahkan uang perusahaan ke situs judi online. Tiara juga menyerahkan bukti audit forensik yang dia lakukan sendiri sebelum dia keluar dari perusahaan, yang membuktikan bahwa Vando telah memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian proyek. Tiara datang bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai eksekutor keadilan. Vando ternganga tidak percaya. Dia berteriak memaki Tiara, menyebut kakaknya jahat dan tidak punya hati nurani. Ibu Anita yang menyaksikan dari balik kaca satu arah jatuh pingsan. Pak Susilo terduduk lemas di lantai, kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia melihat putrinya, darah dagingnya yang dulu dia abaikan,
kini berdiri tegak menegakkan kebenaran yang menghancurkan putra kesayangannya. Tiara menoleh sekilas ke arah Fando, yang sedang ditenangkan paksa oleh petugas. Tiara berkata pelan namun tajam, menusuk langsung ke ulu hati Fando. Dia berkata bahwa dia melakukan ini justru karena dia sayang pada perusahaan yang dibangun kakek mereka. Dia tidak akan membiarkan maling seperti Fando menghancurkan nama baik keluarga lebih jauh lagi. Tiara menegaskan bahwa penjara adalah tempat terbaik bagi Fando untuk belajar bertanggung jawab, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Pak Susilo dan Ibu Anita. Setelah memberikan kesaksian, Tiara berjalan keluar ruangan. Dia melewati Pak Susilo yang duduk terkulai di bangku ruang tunggu. Pak Susilo mencoba meraih ujung baju Tiara, bibirnya gemetar ingin mengucapkan sesuatu. Mungkin permintaan maaf, mungkin permohonan bantuan. Tapi Tiara tidak berhenti. Dia menarik ujung bajunya perlahan dari jari-jari ayahnya yang lemah. Dia tidak menoleh, tidak berbicara. Dia terus berjalan lurus menuju pintu keluar, meninggalkan keluarganya yang hancur lebur di belakang. Langkah kakinya terdengar mantap, menandakan bahwa dia sudah menutup buku masa lalunya dengan rapat. Hari itu, Fando resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara Tiara kembali ke dunianya yang terang benderang, meninggalkan kegelapan yang menyelimuti sisa keluarganya. Sebulan setelah penahanan Fando, kehidupan Pak Susilo dan Ibu Anita benar-benar berada di titik nadir. Tanpa Fando, rumah kontrakan itu terasa semakin sepi dan menyedihkan. Ibu Anita jatuh sakit karena depresi berat, dia hanya bisa berbaring di kasur tipis sepanjang hari, meratapi nasib dan menangisi foto masa kecil Fando. Beban ekonomi kini sepenuhnya jatuh ke pundak Pak Susilo. Uang simpanan mereka sudah benar-benar nol, tagihan listrik menumpuk, dan pemilik kontrakan sudah memberikan ultimatum pengusiran jika mereka tidak membayar tunggakan sewa dalam 3 hari. Pak Susilo, mantan bos besar yang dulu memiliki ratusan karyawan, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia harus mencari pekerjaan demi sesuap nasi. Setiap pagi, Pak Susilo mengenakan satu-satunya kemeja yang masih layak pakai, meskipun warnanya sudah mulai pudar dan kerahnya agak lusuh. Dia membawa map berisi daftar riwayat hidupnya yang mentereng. Di dalam CV itu tertulis pengalamannya memimpin perusahaan selama 20 tahun. Dengan sisa-sisa kebanggaannya, dia melamar posisi manajer atau konsultan di berbagai perusahaan milik teman-teman lamanya. Namun, pintu-pintu kantor yang dulu terbuka lebar untuknya, kini tertutup rapat. Reputasinya sudah hancur total. Dunia bisnis itu sempit. Semua orang tahu bahwa Pak Susilo adalah orang yang bangkrut karena ketidakbecusan mengelola manajemen dan memiliki anak koruptor. Tidak ada yang mau mempekerjakan orang tua yang dianggap membawa sial dan tidak kompeten. Penolakan demi penolakan dia terima. Ada yang menolaknya dengan halus, ada pula yang terang-terangan menghinanya. Seorang mantan bawahannya yang kini sukses bahkan menyuruh satpam untuk mengusir Pak Susilo dari lobi kantor karena dianggap mengganggu pemandangan. Pak Susilo berjalan kaki berkilo-kilometer di bawah terik matahari Jakarta, karena tidak punya ongkos naik ojek. Kakinya lecet, sepatunya jebol, dan perutnya perih menahan lapar. Dia seringkali hanya minum air keran dari masjid untuk mengganjal perut. Rasa malu dan putus asa menggerogoti jiwanya perlahan-lahan. Dia mulai menyadari betapa kejamnya dunia yang dulu dia pikir bisa dia kendalikan dengan uang. Di hari ketiga ultimatum pemilik kontrakan, Pak Susilo menyerah pada egonya. Dia tidak bisa lagi memilih-milih pekerjaan. Dia melihat sebuah brosur lowongan kerja yang ditempel di tiang listrik. Brosur itu dari sebuah agensi penyalur tenaga kerja alidaya, outsourcing. Mereka membutuhkan tenaga kebersihan dan pesuruh kantor dengan syarat yang mudah, mau bekerja keras dan tidak butuh ijazah tinggi. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, Pak Susilo mendatangi kantor agensi tersebut yang terletak di Ruko Kumuh. Dia antre bersama puluhan pencari kerja lain yang rata-rata masih muda dan berpendidikan rendah. Saat wawancara, staf HRD agensi itu memandang Pak Susilo dengan tatapan aneh. Dia melihat CV Pak Susilo yang mencantumkan pengalaman sebagai direktur utama, lalu melihat penampilan Pak Susilo yang tua dan ringkih. Staf itu bertanya apakah Pak Susilo serius mau melamar jadi cleaning service. Pak Susilo mengangguk lemah, menahan air mata yang hendak tumpah. Dia berkata dia butuh uang untuk makan dan beli obat istrinya. Staf itu akhirnya merasa iba dan menerimanya. Dia memberikan seragam berwarna biru muda dan oranye yang bahannya kasar dan panas. Pak Susilo menerima seragam itu seolah menerima kain kafan bagi harga dirinya. Ironi nasib terjadi keesokan harinya. Supervisor agensi memberikan jadwal penempatan kerja untuk Pak Susilo. Lokasinya adalah Gedung Menara Kencana. Jantung Pak Susilo mencelos saat mendengar nama gedung itu. Itu adalah gedung perkantoran mewah yang baru saja diresmikan, gedung yang kini menjadi kantor pusat perusahaan milik Tiara.
Pak Susilo mencoba meminta lokasi lain, tapi supervisor membentak dan berkata bahwa jika dia tidak mau, dia bisa keluar sekarang juga. Tidak punya pilihan lain, Pak Susilo menerimanya. Dia harus bekerja di tempat di mana anaknya menjadi ratu, sementara dia menjadi pelayan paling rendah. Hari pertama bekerja adalah siksaan fisik dan batin yang luar biasa. Pak Susilo ditugaskan membersihkan area lobi utama dan koridor lantai eksekutif. Dia harus datang jam 5 pagi, mengepel lantai marmer yang luas itu sampai mengkilap, membersihkan kaca-kaca besar, dan mengangkut kantong-kantong sampah yang berat. Punggung tuanya menjerit kesakitan, sendi-sendi lututnya ngilu. Tangan halusnya yang dulu hanya memegang pena tanda tangan, kini melepuh karena terkena bahan kimia pembersih lantai dan gesekan gagang pel. Dia bekerja sambil menundukkan kepala dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan topi seragam, takut ada orang yang mengenalinya. Beberapa mantan karyawan lama yang dulu bekerja padanya dan kini direkrut oleh Tiara, lalu lalang di lobi itu. Mereka mengenakan pakaian rapi, tertawa bahagia, dan terlihat sejahtera. Pak Susilo mendengar percakapan mereka memuji kepemimpinan Tiara yang adil dan visioner. Sangat berbeda dengan masa kepemimpinan Pak Susilo yang otoriter. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada cambukan. Pak Susilo merasa sekecil semut. Dia bersembunyi di balik pilar besar setiap kali ada rombongan eksekutif lewat. Dia merasa seperti hantu yang gentayangan di istana yang seharusnya menjadi miliknya. Menjelang siang, insiden yang paling ditakutkan terjadi. Saat Pak Susilo sedang berjongkok membersihkan noda kopi yang tumpah di lantai marmer depan lift VIP, pintu lift terbuka. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Pak Susilo mengenali irama langkah itu. Dia ingin lari, tapi kakinya kaku. Dia hanya bisa menunduk semakin dalam, berharap lantai marmer itu bisa menelannya hidup-hidup. Sepatu hak tinggi itu berhenti tepat di depan wajahnya. Aroma parfum mahal yang sangat dia kenal tercium lembut. Itu Tiara. Keheningan melanda lobi. Para staf dan resepsionis menahan napas. Mereka semua tahu siapa pria tua yang sedang mengepel itu. Mereka menunggu reaksi Tiara. Apakah Tiara akan marah? Apakah dia akan malu? Atau apakah dia akan memeluk ayahnya dan mengangkat derajatnya kembali? Pak Susilo mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bertemu dengan mata Tiara. Wajah Pak Susilo kotor oleh keringat dan debu, matanya berkaca-kaca penuh permohonan. Dia berharap, setitik harapan, bahwa hati Tiara akan luluh melihat kondisi ayahnya yang menyedihkan ini. Bibir Pak Susilo bergerak pelan, membisikkan nama Tiara dengan suara serak. Tiara menatap ayahnya dari ketinggian posisinya. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi juga tidak menunjukkan belas kasihan. Ekspresinya datar, dingin, dan profesional. Dia melihat ayahnya bukan sebagai ayah, melainkan sebagai seorang karyawan cleaning service yang sedang bertugas. Tiara tidak mengulurkan tangan untuk membantu Pak Susilo berdiri. Dia justru menunjuk ke arah sudut lantai yang masih sedikit basah. Dengan suara yang tenang namun menggema di lobi yang sunyi itu, Tiara berkata, "Pak, tolong pastikan lantainya benar-benar kering. Di perusahaan ini, kita mengutamakan standar kebersihan dan keselamatan yang tinggi. Jangan sampai ada orang yang terpeleset karena kelalaian Bapak. Kerjakan dengan benar, seperti Bapak dulu menuntut kesempurnaan dari orang lain." Setelah mengucapkan kalimat itu, Tiara melangkah melewati Pak Susilo begitu saja. Dia tidak menoleh lagi. Dia berjalan menuju mobil mewahnya yang sudah menunggu di depan lobi, diikuti oleh asistennya. Pak Susilo terpaku di tempatnya. Kalimat Tiara itu bukan bentakan, tapi efeknya lebih mematikan. Itu adalah penegasan bahwa hubungan mereka sekarang hanyalah profesional, antara pemilik gedung dan petugas kebersihan. Tiara tidak mempermalukannya dengan teriakan, tapi dengan ketidakpedulian yang total. Tiara telah mengubur masa lalu dan menolak untuk menyeret kembali beban yang sudah dia buang. Pak Susilo kembali menunduk. Air matanya menetes jatuh ke lantai yang baru saja dia pel, bercampur dengan air sabun. Dia menyadari karma itu nyata. Dulu dia yang menyuruh Tiara membersihkan kekacauan perusahaan, kini dia yang harus membersihkan jejak kaki Tiara secara harfiah. Dulu dia yang merendahkan Tiara di depan umum, kini dia yang berada di posisi terendah di hadapan putrinya. Dengan hati yang hancur lebur menjadi debu, Pak Susilo kembali menggerakkan kain pelnya, maju mundur, membersihkan lantai untuk jalan bagi orang-orang sukses, jalan yang tidak akan pernah bisa dia lalui lagi. Waktu berputar dengan kejam bagi mereka yang tidak siap menghadapi perubahan. Di sebuah gang sempit yang lembab di pinggiran Jakarta, aroma sabun cuci murah yang menyengat hidung bercampur dengan bau selokan yang mampet, menciptakan udara yang menyesakkan dada. Di teras rumah kontrakan yang sempit itu, Ibu Anita duduk di bangku plastik kecil yang sudah retak kakinya. Di hadapannya,
Terdapat tumpukan pakaian kotor yang menggunung setinggi pinggang orang dewasa. Pakaian-pakaian itu bukan miliknya, melainkan milik tetangga-tetangga sekitar yang menggunakan jasa cucinya. Ibu Anita, wanita yang dulu tangannya hanya terbiasa memegang gelas kristal berisi minuman mahal dan memilih tas bermerek di butik Paris, kini harus merendam tangannya berjam-jam di dalam air sabun yang panas dan keras. Kulit tangan Ibu Anita yang dulu halus dan terawat kini telah berubah drastis. Telapak tangannya kasar, penuh dengan kapalan yang mengeras. Kulit di sela-sela jarinya mengelupas parah, memerah, dan seringkali berdarah karena terkena detergen bubuk kiloan yang tajam. Kuku-kukunya yang dulu selalu dihias cantik di salon, kini patah, kusam, dan menghitam di bagian pinggirnya. Setiap kali dia memeras kemeja jeans yang tebal, rasa perih menjalar dari ujung jari hingga ke pangkal lengan, membuatnya meringis menahan sakit. Namun, dia tidak bisa berhenti. Uang gaji Pak Susilo sebagai petugas kebersihan hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan dan membeli beras kualitas paling rendah. Untuk membeli lauk pauk, sabun, dan kebutuhan harian lainnya, Ibu Anita harus membanting tulang menjadi buruh cuci gosok. Siang itu, matahari bersinar sangat terik, memanggang atap seng rumah kontrakan mereka. Hawa panas terperangkap di teras sempit itu, membuat keringat mengucur deras dari dahi Ibu Anita, melunturkan bedak tipis yang dia pakai untuk menutupi kerutan wajahnya yang semakin dalam. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Dia terbatuk-batuk hebat, batuk yang kering dan menyakitkan, seolah paru-parunya sedang diperas. Sudah seminggu ini kesehatannya menurun drastis. Depresi akibat kehilangan harta benda dan rasa malu yang tak berkesudahan telah menggerogoti sistem kekebalan tubuhnya. Dia sering demam di malam hari, menggigil di atas kasur tipis tanpa selimut tebal. Dia tahu dia butuh obat, mungkin antibiotik atau vitamin, tapi dompetnya kosong melompong. Sisa uang receh hasil mencuci kemarin sudah habis dibelikan telur dan mie instan untuk makan malam Pak Susilo. Rasa putus asa mulai merayapi pikiran Ibu Anita. Bayangan masa lalu kembali menghantuinya. Dia teringat bagaimana dulu dia dengan mudahnya menghabiskan puluhan juta rupiah hanya untuk sekali perawatan wajah. Sementara sekarang, untuk membeli obat batuk di warung saja dia harus berpikir 1000 kali. Dalam keputusasaannya, sebuah ide gila muncul di benaknya. Nama Tiara melintas. Dia tahu Tiara sekarang sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Berita tentang kesuksesan Tiara ada di mana-mana. Ibu Anita berpikir, sekeras apapun hati Tiara, dia tetaplah seorang anak yang pernah dilahirkannya. Dia yakin, jika dia datang dengan kondisi menyedihkan seperti ini, menangis, dan memohon, hati Tiara pasti akan luluh. Naluri seorang ibu meyakinkannya bahwa darah daging tidak akan tega melihat ibunya menderita. Dengan langkah gontai, Ibu Anita memaksakan diri untuk bersiap. Dia mengenakan baju terbaik yang tersisa, sebuah gamis lama yang warnanya sudah pudar dan agak longgar di badannya yang semakin kurus. Dia menyisir rambutnya yang mulai memutih dan menutupi wajah kusamnya dengan sedikit bedak. Dia tidak punya ongkos untuk naik taksi atau ojek online. Dengan tekad yang didorong oleh rasa lapar dan sakit, Ibu Anita berjalan kaki menuju halte bus terdekat, lalu menumpang bus umum yang sesak menuju kawasan perkantoran elit tempat Tiara bekerja. Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam, membuatnya semakin lelah dan pusing, tapi dia terus menguatkan hati demi mendapatkan bantuan. Sesampainya di depan gedung Menara Kencana, kemegahan bangunan itu membuat nyali Ibu Anita menciut. Gedung pencakar langit itu menjulang tinggi membelah langit, kaca-kacanya berkilauan memantulkan cahaya matahari. Di depan lobi, mobil-mobil mewah keluar masuk menurunkan para eksekutif muda yang sukses. Ibu Anita merasa seperti butiran debu kotor yang tersesat di istana kaca. Dia mencoba masuk lobi, namun petugas keamanan yang berseragam rapi segera menghentikannya. Penampilan Ibu Anita yang lusuh dan wajahnya yang pucat mencurigakan bagi standar keamanan gedung elit tersebut. Ibu Anita memohon, mengatakan bahwa dia adalah ibu kandung dari pemilik gedung ini, Ibu Tiara. Namun, satpam itu hanya menatapnya dengan pandangan kasihan bercampur tidak percaya, mengira dia adalah pengemis yang sedang berhalusinasi. Ibu Anita tidak menyerah. Dia memutuskan untuk menunggu di trotoar dekat pintu keluar mobil VIP. Dia duduk di pinggir jalan, di bawah terik matahari, menunggu dengan sabar. Berjam-jam berlalu. Kakinya kesemutan, tenggorokannya kering kerontang. Batuknya kambuh lagi, membuatnya menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Akhirnya, menjelang sore, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan plat nomor khusus meluncur keluar dari area drop-off lobby. Ibu Anita mengenali mobil itu. Dia pernah melihatnya di berita. Tanpa memedulikan keselamatannya, Ibu Anita berlari ke tengah jalan, merentangkan tangannya menghadang mobil tersebut. Mobil itu mengerem mendadak. Bannya berdecit keras bergesekan dengan aspal.
Sopir di dalam mobil tampak kaget dan marah, hendak membunyikan klakson panjang. Namun, pintu belakang mobil terbuka. Tiara melangkah turun. Dia mengenakan setelan kerja yang sangat elegan, kacamata hitam bertengger di wajahnya, dan aura kekuasaan menyelimuti dirinya. Tiara menatap sosok wanita tua yang menghadang mobilnya. Dia mengenali wanita itu, ibunya sendiri, namun tatapannya tidak menyeratkan kerinduan, melainkan rasa lelah yang mendalam. Ibu Anita langsung menghambur mendekati Tiara. Dia hendak memeluk kaki Tiara, namun Tiara mundur selangkah, membuat Ibu Anita jatuh berlutut di aspal panas. Ibu Anita menangis meraung-raung, air matanya bercampur dengan debu jalanan. Dia mulai melancarkan strategi emosionalnya. Dia berkata dengan suara serak, memanggil nama Tiara, mengatakan bahwa dia sakit parah. Dia menunjukkan tangan-tangannya yang rusak, menceritakan betapa menderitanya hidup mereka di kontrakan sempit yang banyak tikusnya. Dia berkata bahwa Vando di penjara, Pak Susilo jadi tukang sapu, dan kini dia sakit-sakitan. Ibu Anita memohon agar Tiara memberinya uang, atau setidaknya membelikan rumah kecil yang layak agar dia bisa menghabiskan masa tuanya dengan tenang. Dia terus mengulang kalimat, ibu yang melahirkanmu, Tiara. Ibu yang menyusuimu. Kamu berdosa kalau menelantarkan ibumu. Orang-orang di sekitar mulai berhenti, menonton drama itu. Tiara membuka kacamata hitamnya. Dia menatap ibunya yang sedang bersujud di kakinya. Wajah Tiara tetap tenang, datar, tanpa emosi yang meledak-ledak. Dia memberi isyarat kepada sopirnya untuk mengambil sesuatu dari dalam mobil. Sopir itu menyerahkan sebuah amplop putih tebal. Tiara memegang amplop itu, lalu berjongkok di hadapan Ibu Anita, mensejajarkan tingginya, namun menjaga jarak agar tidak bersentuhan. Dengan suara yang pelan namun sangat jelas terdengar di telinga Ibu Anita, Tiara berkata bahwa dia turut prihatin dengan kondisi Ibu Anita. Namun, Tiara menegaskan satu hal. Dia berkata bahwa uang yang ada di dalam amplop ini bukanlah uang nafkah dari seorang anak kepada orang tua. Tiara menyebutnya sebagai uang sedekah. Uang zakat yang dia keluarkan untuk fakir miskin yang membutuhkan. Tiara berkata bahwa kewajibannya sebagai anak sudah putus saat Ibu Anita memilih untuk membuangnya demi membela ego Pak Susilo dan keserakahan Vando. Bagi Tiara, wanita di hadapannya ini hanyalah seorang wanita tua malang yang kebetulan dia kenal di masa lalu. Tiara meletakkan amplop itu di tangan Ibu Anita yang kasar. Dia berkata bahwa jumlah uang di dalamnya cukup untuk berobat ke puskesmas dan makan sederhana selama sebulan. Dia menyarankan Ibu Anita untuk menghematnya, karena ini adalah yang terakhir. Tiara menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan rumah, tidak akan memberikan fasilitas, dan tidak akan menanggung hidup orang-orang yang pernah berusaha menghancurkan masa depannya. Tiara berkata, ibu dulu bilang Vando adalah investasi masa depan ibu. Maka, mintalah pertanggungjawaban pada investasi itu, bukan pada anak yang ibu anggap beban. Ibu Anita gemetar memegang amplop itu. Dia membuka sedikit isinya. Memang ada uang, lembaran merah yang cukup banyak bagi orang miskin, tapi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kekayaan Tiara yang triliunan. Itu benar-benar hanya uang receh baginya. Rasa terhina menusuk ulu hati Ibu Anita. Dia mendongak, menatap mata Tiara, mencari sisa-sisa kasih sayang di sana. Tapi dia tidak menemukannya. Mata Tiara kosong, seperti sumur kering yang sudah tidak ada airnya. Tiara berdiri tegak kembali, memakai kacamata hitamnya. Dia berbalik badan tanpa mengucapkan salam perpisahan. Dia masuk kembali ke dalam mobil mewahnya yang dingin dan nyaman. Pintu ditutup rapat, memisahkan dua dunia yang berbeda. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Ibu Anita yang masih berlutut di pinggir jalan sambil memeluk amplop sedekah itu. Ibu Anita menangis, tapi kali ini bukan tangisan manipulatif. Itu adalah tangisan penyesalan yang terlambat dan menyakitkan. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan tambang emasnya, berliannya, dan anak perempuannya, hanya demi membela batu kerikil yang tidak berharga. Dia menyadari bahwa di masa tuanya yang sakit dan miskin ini, dia sendirian. Benar-benar sendirian. Bulan berganti bulan, roda nasib terus berputar melindas mereka yang bersalah dan mengangkat mereka yang berjuang. Hari penghakiman bagi Vando akhirnya tiba. Di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi yang dingin dan kaku, suasana tegang menyelimuti udara. Vando duduk di kursi terdakwa, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye cerah. Wajahnya yang dulu sombong dan terawat kini tirus. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat, dan rambutnya dicukur habis hingga botak. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Di kursi pengunjung, hanya ada Pak Susilo dan Ibu Anita yang duduk berimpitan. Mereka terlihat tua, ringkih, dan pasrah. Tidak ada teman-teman sosialita Ibu Anita,
tidak ada rekan bisnis Pak Susilo, dan tidak ada teman-teman pesta Fando. Mereka semua menghilang saat kapal karam. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali, suaranya menggema memecah kesunyian. Dengan tegas, hakim membacakan vonis akhir. Fando dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dana korporasi, pencucian uang, dan penipuan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dipotong masa tahanan, serta denda miliaran rupiah yang jika tidak dibayar akan diganti dengan tambahan masa kurungan. Fando menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya terguncang menahan tangis. Dia tidak berteriak, tidak melawan. Jiwanya sudah hancur. Dia tahu bahwa 10 tahun ke depan, masa mudanya akan habis membusuk di balik jeruji besi yang dingin, dikelilingi oleh penjahat-penjahat lain, tanpa fasilitas mewah yang selama ini selalu disediakan orang tuanya. Pak Susilo memeluk Ibu Anita yang menangis histeris di ruang sidang. Mereka menyaksikan putra kebanggaan, putra mahkota yang mereka agung-agungkan melebihi segalanya, digiring keluar oleh petugas kejaksaan dengan tangan terborgol. Fando sempat menoleh ke belakang, menatap orang tuanya dengan tatapan kosong penuh penyesalan dan kebencian. Dia membenci nasibnya, membenci Tiara, tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, dia juga mulai membenci cara orang tuanya mendidiknya. Jika saja dia tidak dimanja, jika saja dia diajarkan bekerja keras seperti Tiara, mungkin dia tidak akan berakhir di sini. Pintu ruang tahanan pengadilan tertutup, memisahkan Fando dari dunia luar untuk waktu yang sangat lama. Sementara itu, di sisi lain kota, di puncak gedung pencakar langit tertinggi yang menjadi markas besar perusahaan Tiara, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Malam itu adalah malam perayaan keberhasilan perusahaan menembus pasar saham global. Ruangan ballroom di lantai teratas gedung itu dihias dengan sangat mewah. Bunga-bunga segar didatangkan langsung dari Belanda, lampu kristal berkilauan, dan hidangan kelas dunia disajikan untuk para tamu undangan yang terdiri dari pejabat negara, duta besar, dan pengusaha top internasional. Tiara menjadi bintang utama malam itu. Dia mengenakan gaun malam yang sopan namun sangat anggun, wajahnya bersinar karena kebahagiaan yang tulus, bukan kebahagiaan semu. Tiara berdiri di balkon raksasa gedung tersebut, menjauh sejenak dari keramaian pesta. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, menerbangkan ujung hijabnya perlahan. Dari ketinggian itu, dia bisa melihat hamparan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip seperti lautan bintang. Dia merasa sangat kecil di hadapan semesta, namun pada saat yang sama, dia merasa sangat kuat. Dia teringat perjalanannya. Teringat hinaan ayahnya di ruang rapat, teringat tawa mengejek Fando, teringat pengabaian ibunya. Semua rasa sakit itu dulu terasa seperti pisau yang mengiris jantungnya setiap hari. Tapi malam ini, saat dia menarik napas dalam-dalam, dia menyadari bahwa rasa sakit itu sudah hilang. Lukanya sudah sembuh, dan bekas lukanya menjadi tanda kemenangan. Seorang asisten pribadinya datang menghampiri dengan sopan, memberitahu bahwa ada telepon dari pengacara keluarga. Pengacara itu mengabarkan tentang vonis Fando dan kondisi orang tuanya yang semakin memprihatinkan di kontrakan. Pengacara bertanya apakah Tiara ingin mengirimkan bantuan tambahan, atau mungkin ingin mengunjungi Fando di penjara. Tiara terdiam sejenak, memandang gelas jus jeruk di tangannya. Dia memikirkan Pak Susilo yang kini mungkin sedang makan nasi bungkus dingin, dan Ibu Anita yang masih meratapi nasib. Ada setitik rasa iba sebagai sesama manusia, tapi logika dan kesehatan mentalnya segera mengambil alih. Tiara menggeleng pelan. Dia menjawab kepada asistennya bahwa tidak ada yang perlu dilakukan. Hukum sudah berjalan sesuai koridornya. Keadilan sudah ditegakkan. Dia berkata bahwa setiap orang dewasa bertanggung jawab atas pilihan hidupnya masing-masing. Pak Susilo memilih egonya, Ibu Anita memilih keberpihakannya, dan Fando memilih keserakahannya. Tiara memilih kerja keras dan kejujuran. Hasil yang mereka dapatkan hari ini adalah buah dari benih yang mereka tanam sendiri-sendiri bertahun-tahun lalu. Tiara memerintahkan asistennya untuk tidak lagi melaporkan kabar tentang keluarga itu kepadanya, kecuali kabar kematian. Dia ingin menutup buku itu selamanya. Setelah asistennya pergi, Tiara mengeluarkan sebuah benda dari tas kecilnya. Itu adalah selembar foto tua yang sudah agak kusam. Foto keluarga yang diambil 10 tahun lalu saat liburan ke luar negeri. Di foto itu, Pak Susilo, Ibu Anita, dan Fando tersenyum lebar ke arah kamera, sementara Tiara berdiri di pinggir, agak berjarak, dengan senyum canggung yang dipaksakan. Foto itu adalah satu-satunya benda masa lalu yang masih dia simpan. Dia mengambil korek api dari saku tasnya. Dengan tangan yang stabil, tanpa gemetar sedikitpun, Tiara menyalakan api dan membakar ujung foto tersebut. Api melahap kertas foto itu dengan cepat, memakan wajah Fando yang tersenyum sombong, memakan wajah Pak Susilo yang angkuh, dan memakan wajah Ibu Anita yang palsu.
Tiara membiarkan api itu menyala sampai hampir menyentuh ujung jarinya, lalu dia melepaskan sisa abu foto itu ke udara. Angin malam langsung menyambar abu hitam itu, menerbangkannya jauh ke angkasa, hilang ditelan kegelapan malam, menyatu dengan debu kota. Simbol terakhir keterikatannya dengan keluarga toksik itu telah musnah. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kewajiban moral yang membelenggu. Tiara berbalik badan, kembali menatap ke dalam ruangan pesta yang hangat dan terang. Di sana, rekan-rekan kerjanya, staf-staf yang setia, dan mentor-mentor bisnis yang menghargainya sedang menunggu. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah dengannya, tapi merekalah yang ada saat dia jatuh. Merekalah yang mendukungnya saat dia merintis dari nol. Tiara tersenyum lebar, kali ini senyum yang lepas tanpa beban. Dia melangkah masuk kembali ke dalam ruangan, pintu kaca balkon tertutup otomatis di belakangnya, mengunci masa lalu di luar sana. Cerita berakhir dengan adegan Tiara yang sedang memberikan pidato penutup di atas panggung. Dia mengangkat gelasnya untuk bersulang. Lampu sorot menyinari wajahnya. Dia berkata dengan lantang, "Malam ini kita merayakan bukan hanya kesuksesan finansial, tapi kesuksesan menemukan nilai diri kita sendiri. Kepada masa lalu, terima kasih atas pelajarannya. Kepada masa depan, saya siap." Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Di kejauhan, di dalam sel penjara yang gelap dan di rumah kontrakan yang sempit, keheningan dan penyesalan menjadi teman abadi bagi mereka yang menyia-nyiakan berlian demi menggenggam pasir. Keadilan telah menemukan jalannya, sempurna dan tak terelakkan. Tamat.